Oke guys, sekarang kita pelajari dulu cara kerja baterai ya. Jadi sebuah baterai itu terdiri dari ya plat positif ini atau PbO2, kemudian plat negatifnya adalah ini Pb. Kemudian cairannya itu adalah cairan asam sulfat encer ya. Jadi orang menyebutnya kalau baterai baru itu untuk cairan yang pertama yang dimasukkan ke dalam baterai itu adalah asam sulfat encer dengan kandungan sulfatnya 36% ya. Nah, ketika cairannya sudah kita masukkan ke dalam baterai ya, cairannya namanya H2SO4. Nah, ketika kita menyalakan lampu ini ya, kita nyalakan, kita lihat. Nah, SO4 nya pada menempel ya sebagian di plat negatif atau PB ya, kemudian juga SO4 nya ada yang menempel di O2 di PbO2 ya. Nah, di sini plat positifnya itu menjadi PbSO4, plat negatifnya juga menjadi PbSO4. Nah, kalau SO4 yang menempel pada plat negatif ataupun positif ini dibiarkan dalam waktu lama ya, maka SO4-nya ini dari cair bisa berubah menjadi kristal atau keras. Dalam istilah tekniknya terjadi sulfasi, yaitu mengerasnya SO4 yang menempel pada kedua plat. Nah, ini kalau kita diamkan, nanti reaksi antara cairan dengan plat-platnya ini berkurang. Jadi sebenarnya biang dari penyakit baterai secara umum adalah ini, mengerasnya SO4 ya pada plat-plat baterai, sehingga nanti yang akan menghalangi cairan SO4 yang lain yang bersinggungan dengan baterai itu semakin kecil. Jadi semakin SO4 nya semakin banyak yang mengeras, berarti kapasitas baterainya ini semakin turun, jadi baterainya semakin drop. Nah, untuk itulah diperlukan pengecasan ya. Nah, tujuan pengecasan itu nanti SO4 yang menempel pada kedua plat ini akan kembali bergabung dengan air atau H2O ini, sehingga cairannya berubah lagi menjadi SO4, sehingga terjadi reaksi lagi pada baterai, sehingga baterai bisa dipakai lagi. Nah, ketika baterai kita pakai untuk menyalakan lampu ini ya, cairan H2SO4 nih, ini cairan karena suatu reaksi itu bisa menimbulkan panas sehingga sebagian menguap. Nah, biasanya di baterai terdapat lubang ya, ada yang modelnya lubangnya ditutupnya. Nah, sehingga kadar SO4 ini turun ya, kadar SO4 turun ataupun cairannya juga turun karena pada menguap. Nah, sehingga volume baterai ya, airnya itu berkurang. Nah, hal ini bisa menyebabkan plat ini tidak terendam air ya. Kalau tidak terendam air, nah nanti terjadi pengerasan lagi pada plat ya, SO4-nya mengeras pada bagian yang tidak terendam oleh cairan. Nah, untuk itu cairan ini tidak boleh berkurang ya, harus sesuai standar di batas lower sampai upper ya kalau di baterainya. Oke, kalau kita lihat, kalau kita matikan lampunya, ini animasinya. Nah, ini SO4 nya kalau kita cas ya, ini seolah-olah kita cas ya, jadi SO4 nya kembali bergabung dengan air. Nah, kesimpulannya ya, bahwa kerusakan baterai itu adalah
disebabkan karena mengerasnya SO4 yang menempel pada baterai, sehingga ya pori-pori pada kedua plat itu tertutupi ya, maupun permukaannya. Jadi yang bisa mengeras itu tidak hanya di luar saja, tapi juga di dalam, karena kedua plat ini adalah plat berpori ya. Demikian sepintas cara kerja dari baterai ya. Jadi sekali lagi bahwa biang dari kerusakan baterai adalah mengerasnya SO4 yang menempel pada plat-plat sehingga menghalangi reaksi kimia antara cairan dengan kedua platnya. Oke guys, kita kembali lagi ke unit.